Alhamdulillahi khaliqil ardi wal sama' allama Adam al asma' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh ahli ilmi yang hadir di tempat ini, akhassu min bainihim, saya khususkan di antara mereka guru kita bersama Kiai Haji Rais Mubarak dan seluruh jajaran asatidz dan dewan guru di madrasah, di sekolah, di Yayasan Pendidikan Islam Al-Barakah. Kesemuanya kami ta'zim dan kami hormat. Aparat pemerintah, Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, dari saya terucap salam hormat. Pertama dan utama kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat ilmu. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah utus beliau mualliman, sebagai seorang guru. Sebagaimana dalam hadisnya, bu'ithtu mualliman, aku diutus sebagai seorang guru. Maka ilmu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian disebut dengan mamba'ul ilmi, sumber dari segala ilmu. Ilmu apa saja? Oleh karena itu kita berterima kasih kepada beliau dengan memperbanyak baca sholawat, dan kita mulai buktikan kecintaan kita kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikhwatal hudur wal mustami'in rahimakumullah. Di sini saya sebagai wakil khas dari Paman Kiai Rais Mubarak untuk menyampaikan beberapa pesan kepada antum, khususnya kepada wali murid dan para murid yang belajar di sini. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini, dan bumi ini sudah dihuni oleh makhluk sebelum manusia, kemudian Allah punahkan makhluk itu, dan kita tidak tahu siapa makhluknya, apakah dari bangsa jin menurut tafsir Jalalin, atau dari bangsa ban menurut ahli tafsir yang lain. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Alhasil, Allah menciptakan Adam. Allah menciptakan Adam dan memberitahu kepada para malaikat, di mana kita tahu bahwa para malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah menyelisihi perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada malaikat berdosa. Allah memberitahu kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi yang menempati bumi. Langsung malaikat protes. Malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau menciptakan makhluk yang akan merusak di bumi, wa yasfikud dima'ah, dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdik, sedangkan kita para malaikat selalu nusabbihu, bertasbih, bihamdik, dengan memujimu ya Allah. Kami saja yang menjadi penduduk bumi. Kemudian apa kata Allah? Adam ini punya ilmu loh. Belum ilmu syariat ini, bukan ilmu syariat. Kita perhatikan firman Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam semua nama. Summa aradahum 'alal malaikah, kemudian dipamerkan kepada para malaikat.
Jadi Anda tahu ilmu apa, macam-macam ilmu, atau bahkan tahu nama kursi, atau bahkan tahu nama piring, itu Allah mengajarkan kepada Adam, kemudian diwariskan kepada anak cucunya dan kita sekarang. Semua ilmu yang ada di Yayasan Al-Barokah ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang syar'i atau yang bukan syar'i. Ilmu pengetahuan umum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kemuliaan Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian Adamlah yang pantas menjadi khalifah di muka bumi karena ada ilmu. Kemudian karena Adam ini berilmu, Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, dan perlu diketahui bukan sujud ibadah. Bukan sujud ibadah, karena kalau sujud ibadah kafir. Tak boleh sujud kepada nabi sekalipun, tak boleh. Sujud penghormatan, sujud tahiyyah, sujud penghormatan karena ada ilmu yang menempel di Adam, dan itu kita ketahui bukan ilmu syariat. Para wali murid ya penting. Jadi dari sini kita mengambil sebuah hikmah dan pelajaran bahwa semua ilmu itu penting. Dari sayap kanan kita jaga ilmu umum kita dengan syariat, sebagaimana di Yayasan Al-Barokah di sorenya ada ilmu syariat, di paginya kita ada ilmu umum, jadi harus selaras. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat menghormat Adam karena ada ilmu. Jadi kita yang mundur, kita yang tidak pernah taqaddum di dalam dunia Islam ini karena sebagian di antara kita hanya mengutamakan ilmu syariat saja. Maka dari itu kita tahu di sejarah perang Badar, tawanan para orang kafir Quraisy yang 70 itu kalau ingin dilepas harus menebus diri mereka supaya terbebas dari kebudakan. Yang tidak mampu, yang tidak punya uang, yang tidak punya dinar dan dirham, mereka ditugaskan oleh Rasulullah SAW mengajari anak Madinah membaca dan menulis. Kalau membaca dan menulis bukan ilmu agama, bukan ilmu agama. Kalau bisa Anda sukses mengajari orang kafir Quraisy, kalau pengen tidak menjadi budak sebagai tawanan perang Badar, kalau Anda bisa mengajari 10 dari orang Islam, 10 anak muslim kota Madinah membaca dan menulis, Anda bebas dari perbudakan, Anda dilepas dari kota Madinah, pulang ke kota Mekah dengan selamat. Saking berharganya ilmu umum. Kita akan buta di dunia ini tanpa ilmu. Kita tidak tahu akan mengapa tanpa ilmu. Man arada dunya, barang siapa yang ingin hidup di dunia fa alaihi bil ilmi, maka baginya harus belajar ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita wali santri, wali murid ya, para guru dan semua yang terkait, mari kita semangat mengajarkan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada manusia, kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai ketua yayasan sangat berterima kasih. Yang pertama, saya berterima kasih bukan kepada wali murid, tapi kepada guru. Tanpa guru, di dusun Soloros ini masih buta akan ilmu umum. Jadi murid-murid yang ada di sini, belajar di sini, siap menjadi budak. Kata Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan. Saya siap menjadi budaknya orang yang pernah mengajariku satu huruf. Lagi-lagi bukan ilmu agama ini, umum. Belajar membaca dan menulis saja sudah sangat luar biasa, apalagi sudah bisa pindah kepada fununul ilmi yang sangat banyak. Bahkan ilmu umum yang Anda pelajari itu bisa dipakai untuk memperluas ilmu agama.
Saya sendiri, saya sudah sangat merasakan bagaimana pahitnya berada di Timur Tengah saat saya tidak bisa berbahasa Inggris. Bagaimana saya menjalankan kehidupan di sana tanpa berbahasa Inggris, saya sangat dipandang rendah. Kalau bahasa Arab ke sana jangan dibawa. Bahasa sehari-hari sudah bahasa Arab, tapi Anda yang bisa berbahasa Inggris, kalau Anda kuliah di Jamiah Islamiyah, sudah ada nilai jayyidah, sudah sangat baik. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai ketua yayasan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pahlawan-pahlawan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Anda bukan tidak berpahala, jauh datang ke tempat ini mengajar, dan kita tahu jalannya seperti apa. Ajruki ala qadri ta'abiki, pahalamu sekedar payahmu, kata Nabi kepada Aisyah. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah yang membalas jerih payah kalian. Mudah-mudahan Allah yang akan mencatat semua langkah-langkah kalian dari Sampang, dari Pamekasan sampai ke sini demi mengajari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya likulli imri'in manawa, bagi siapa saja akan memperoleh apa yang dia niatkan. Saya mengajar di sini supaya bermanfaat kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya bermanfaat kepada khalifatullah fil ardi. Dan saya belajar di sini supaya menghilangkan kebodohan, yang kebodohan itu adalah zulmun, kegelapan, zulmatun, kegelapan, di mana ilmu adalah nur, cahaya. Jadi kebodohan itu musuh kita. Al jahil adu nafsihi, orang bodoh musuh dirinya. Bodoh yang ada di saya ini musuh saya. Oleh karena itu, mari kita giat belajar, dan kita harus menghormat kepada guru. Harus menghormat kepada guru. Wallahil azim, tidak akan manfaat ilmu apa saja tanpa ada penghormatan kepada guru. Tentunya para murid yang nanti hafla akhiris sana ad-dirasiyah, yang tahap belajar akhir ya, yang lulusan nanti, kita bukan berpisah dengan guru. Guru itu selalu ada dalam doa-doa kita. Guru itu selalu ada dalam doa-doa kita ba'da kulli sholawat, setiap selesai sholat. Bapak kita hanya mampu melahirkan dari alam tiada kepada alam ada, tetapi guru mengeluarkan kita, melahirkan kita juga dari alam yang petang ke terang benderang. Itulah guru. Karena bapak di dalam Islam itu ada tiga: bapak yang melahirkan kamu, bapak yang mengajarimu, dan bapak yang menghalalkan putrinya untuk kamu. Mertua, bapak biologis kita, dan bapak guru kita. Wa huwa akbaruhum, bapak guru itu adalah yang paling besar untuk kita, paling besar untuk dihormat oleh kita. Ayuhal hadirun al muhtaramun rahimakumullah. Jadi mudah-mudahan harapan kita ya, para siswi dan siswa yang belajar di sini, agama yang harus menjadi kontrol. Karena kalau tidak dikontrol oleh agama, Rasulullah SAW berlindung dari ilmu itu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan ilmu yang menyebabkan dosa, bukan hanya tidak bermanfaat itu. Kalau masalah alim, kalau masalah banyak pengetahuannya, iblis juga sangat banyak pengetahuannya. Tetapi karena tidak ada agama, maka menjadi iblis. Tidak sedikit di antara orang-orang yang berilmu kemudian menjadi liberal. Tidak sedikit di antara orang-orang yang berilmu kemudian bergaul dengan pergaulan bebas, kemudian dan terjerumus kepada jurang yang tidak terlepas lagi sampai mati. Oleh karena itu, para siswa dan siswi, kontrollah masa-masa belajar kalian dengan kontrol agama yang juga didapat
di bawah naungan pendidikan yang yir'asuha Asy-Syaikh Kiai Rois Mubarak, yang dipimpin oleh Kiai Rois Mubarak. Oleh karena itu agama adalah nomor satu, ya, agama adalah nomor satu. Kalau agama kita kesampingkan, kemudian kita belajar, kita lebih utamakan pelajaran-pelajaran yang lain, maka itu juga kurang baik. Tetap kita hidup di dunia perlu ilmu, kita hidup yang abadi tidak ada akhir-akhirnya juga perlu ilmu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin biniyatin khalisatin wa qalbin salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.